Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita merasa bersyukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kita diberikan suatu kekuatan, kita diberikan suatu pemulihan melalui kuasa daripada Yesus, sehingga bisa kita berkumpul memuji, memuliakan dan membesarkan nama daripada Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita awali acara kebaktian ini, kita angkat dengan pujian Ketika Ku Hadapi Kehidupan Ini. Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Jalan mana yang harus kupilih, ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, sabun Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami merasa bersyukur dan terima kasih pada Engkau ya Bapa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tiada henti-hentinya Bapa untuk selalu mengucap syukur dan mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan Yesus. Di mana pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan suatu berkat-Mu yang berlimpah. Engkau telah mencurahkan kasih-Mu yang berlimpah. Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh indah berkat-Mu Tuhan, sungguh indah kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan nafas kehidupan baru dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak Tuhan untuk bisa muji dan muliakan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, yang mana Tuhan kami memberikan suatu persembahan yang indah di dalam kehidupan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam persembahan, di dalam puji-pujian ini Tuhan akan selalu memberikan suatu dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Kami silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami merasa terima kasih pada Tuhan. Kami berdiri di sini yang kedua kali. Saya katakan dua kali. Saya terakhir bujangan di sini ada kebaktian muda-mudi entah tahun 90-an itu. Yang terakhir itu dan yang pertama itu yang terakhir ya hari ini. Yang mudah-mudahan jangan yang terakhir. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdiri menginjak di mimbar ini. Haleluya, haleluya. Nanti ada yang kedua kali, nanti kita bisa pertemukan Tuhan di surga nanti. Sungguh indah, luar biasa. Mari Bapak Ibu kita angkat dengan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa saudara? Namanya Yesus. Amin.
Siapa Bapak Ibu? Namanya. Amin. Terima kasih. Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hati. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Siapa Bapak Ibu? Hanya Yesus. Amin. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi ada satu sobat yang sadar. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa Bapak Ibu? Amin. Terima kasih. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Yesus yang... Amin. 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 Luar biasa puji-pujian ini ya Bapak Ibu. Dikala kita sendirian, dikala kita susah, duduk sendiri, walaupun meneteskan air mata, tapi Yesus selalu menemani dan selalu setia di dalam kehidupan suka dan duka. Itulah kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita sambung dengan pujian Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita pujikan sialalalala. Shalalalala, amin. Shalalala, oh. Shalalalala, kami undang dari Bapak Ibu. Oh, shalalalala, shalalalala, shalalala, oh, amin. Shalalalala, shalalala, oh. Sungguhlah hidupku kau ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan bersenang, merelakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin.
puji-pujian ini adalah puji-pujian membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Walaupun kita pun keadaan susah pun, kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, biarlah kehidupan kita selalu kita serahkan, dan Tuhan selalu memberikan suatu kesukaan yang luar biasa. Kita sambung dengan pujian, kita lanjutkan lagi dengan pujian suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yang bertugas untuk menerima uang kolektor, kita langsung pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan, karena sampai detik ini Tuhan Engkau masih memberkati kami Bapa. Kami boleh mengucap syukur Tuhan, boleh memuji muliakan nama-Mu Bapa pagi hari ini. Sungguh luar biasa Bapa, masih Kau perkenankan kami Tuhan pagi hari ini untuk menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan berikan persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan dari sedikit berkat ini Tuhan, dari setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengumpulkan berkat ini Tuhan, kami yang percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan, kami tidak akan pernah meminta-minta, karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau sudah menjamin kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan sampai anak cucu kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami, doa kami. Haleluya. Amin.
Haleluya, terima kasih Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mendengarkan sabda daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami undang Bangkit Duduri, kita angkat dengan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu pernah ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu. di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu.
Biar pujikan ini dengan melalui iman pada hati, iman pada Bapak Ibu dan saudara sekalian semua. Kita rasakan hadirat Tuhan, kita rasakan kuasa Tuhan, kita rasakan kasih daripada Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan berikan janji-janjinya yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Itulah rencana Tuhan yang selalu indah di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kini ku mengerti sekarang. Kini ku mengerti sekarang. Amin. Kau tolong padaku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Haleluya Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Tuhan. Sekali lagi, indah rencanamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, ku tak tahu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan ku rasakan. Terima kasih. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Amin. Haleluya. Melihat dan ku merasakan Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. di Dalam hidupku, dalam ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu.
Ibu suyud untuk pimpin doa di dalam memasuki firman Tuhan ini. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada jam pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah memuji memuliakan nama Tuhan, supaya puji-pujian kami ini boleh berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Untuk urapi dengan kuasa firman-Mu, supaya firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat buat sidang jemaat-Mu, supaya sidang jemaat-Mu Tuhan melalui firman-Mu semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah sidang jemaat-Mu satu persatu, yaitu berkat-berkat jasmani tersmiwa, berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, pelepas dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan duduk kembali Bapak Ibu untuk waktu dan tempat yang bertugas untuk melayani firman Tuhan. Kami beri waktu. Ya, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan buat saya. Sangat bersuka cita sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. Luar biasa pujian dari awal sampai akhir tadi menguatkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ya. Luar biasa dan juga apa yang saya alami beberapa bulan ini atau beberapa hari ini atau seminggu ini tentang hal yang akan kami sampaikan nanti. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semuanya mengalami sukacita yang dari Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan alami saat ini, itu semuanya adalah kasih karunia. Itu semuanya adalah berkat Tuhan. Kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita ya, itu semuanya dari Tuhan, bukan dari kita ya. Ya seolah-olah kita yang melakukan, tetapi itu semuanya dari Tuhan. Kita akan mau belajar bersama-sama tentang satu hal, tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Kita semuanya pasti hafal dengan bacaan ini, tetapi saya mau ambil di dalam satu bagian saja, yaitu tentang hal kekhawatiran. Kita buka dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Ya, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagian yang ganjil. Bapak Ibu bisa bacakan bagian yang ayat yang genap. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, puji nama Tuhan. Bacaan kita tentang hal kekhawatiran ini, kita perhatikan di ayat yang ke-25 ya. Karena itu, kalau ada kata karena itu, berarti sebelumnya ada nasihat-nasihat ya. Ada nasihat-nasihat. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, itu mengenai hal mengumpulkan harta ya. Ayat 19 itu, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Jadi setelah Tuhan Yesus mengatakan nasihat untuk mengumpulkan harta di surga, di sini dikatakan karena itu ya. Nah, kebanyakan orang-orang dunia mungkin yang belum mengenal Kristus, fokus di dalam kehidupannya yaitu untuk memperkaya diri ya. Ingin hidupnya bahagia, punya harta banyak, ingin ini itu, bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, ininya menyenangkan hati kita sendiri ya. Tetapi Tuhan beda. Apa yang Tuhan inginkan itu tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Di sini di ayat sebelumnya itu kita tidak boleh mengumpulkan apa? Bukan tidak boleh ya istilahnya apa ya? Fokus kita jangan melulu atau jangan fokus kepada mengumpulkan harta dunia ya. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh yang namanya duit ya. Kita butuh yang namanya uang ya. Untuk kebutuhan kita. Kalau kita nggak punya uang ya kita nggak bisa beli apa-apa ya. Tetapi fokus hidup kita, biarlah kita jangan mengurusi fokus pada hal-hal seperti itu ya. Di sini katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sebentar, untuk tema dalam pembacaan ini adalah kenapa kita tidak boleh khawatir ya. Kenapa kita tidak boleh khawatir ya. Yang pertama dari bacaan ini di ayat yang ke-25 sampai yang ke-26 itu, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena hidup lahiriah itu bukan yang terutama ya. Hidup lahiriah bukan yang terutama. Di sini katakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Masuk logika ya? Kira-kira masuk ya? Masuk ya. Tubuh itu hidup itu lebih penting daripada makanan ya. Artinya apa? Hal yang pokok kehidupan ya. Kehidupan itu sudah diberikan oleh Tuhan kita. Kita bisa bernafas ya. Itu semuanya dari Tuhan. Tuhan sudah berikan kita nafas, itu sudah berkat yang luar biasa ya. Coba bayangkan kalau orang yang bisa bernafas itu harus beli oksigen tuh berapa hari? Udah, kalau di total ya udah berapa juta, udah berapa miliar ya. Nah sekarang kita nggak punya uang untuk besok aja kita sudah khawatir ya. Padahal Tuhan sudah memberkati kita. Kita berpikir Tuhan gak memberkati kita, Tuhan gak memberkati saya, Tuhan gimana Tuhan, saya sudah melayani tapi Tuhan gak memberkati ya. Padahal kita sudah diberikan kehidupan
kehidupan yang sungguh lebih penting ya daripada makanan. Ya. Kemudian kalau kita ingat bahwa kita itu sudah ditebus ya dengan darahnya yang kudus, kita beroleh keselamatan. Bayangkan, keselamatan itu sudah hal yang sangat besar sekali ya. Itu Tuhan berikan kepada kita. Wong cuma makan minum masa Tuhan gak berikan ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita khawatir. Bukannya saya bilang kita tidak perlu khawatir. Bukan, antara khawatir sama berpikir itu berbeda ya. Kalau khawatir itu artinya yaitu perasaan takut berlebihan terhadap sesuatu yang melanda seseorang, terhadap hal yang belum terjadi ya. Memikirkan suatu hal yang berlebihan. Takutnya apa ya? Takut sekali dipikir terus gitu ya. Ya. Jadi fokus ke situ, fokus ke masalahnya ya. Tapi tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau kehendaki dalam setiap permasalahan yang kita hadapi ya. Jadi kekhawatiran itu artinya takut berlebihan terhadap sesuatu yang melanda seorang, terhadap hal yang belum terjadi. Jadi nanti gak gini, gak apa? Nanti kedepannya gini, dipikir terus gitu ya. Nah, tapi Tuhan berkata janganlah khawatir. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian ya. Kita diberikan tubuh yang sehat sudah luar biasa. Kita mikir, aduh bisa pakai apa ya, di gereja pakai apa ya. Ya, sudah, kita tidak perlu khawatir hal-hal seperti itu. Hal-hal yang lahiriah itu kita bukan mengabaikan, tapi jangan terlalu fokus di situ. Jangan terlalu fokus untuk memikirkan hal-hal yang lahiriah, hal yang sifatnya jasmani, hal yang sifatnya duniawi. Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan berjanji sudah memberikan harta yang luar biasa kepada kita. Keselamatan, hidup kekal sudah diberikan kepada kita. Terlebih-lebih masalah jasmani itu sangat kecil bagi Tuhan ya. Ya, luar biasa. Ini menegur diri saya juga Bapak Ibu ya. Jadi beberapa bulan ini, atau mungkin selama pandemi inilah, jadi keadaan kantor kami goncang ya. Tidak ada, kita nyeles itu kan juga nggak bisa kunjungan karena usernya juga nggak mau dikunjungi karena ada pandemi seperti ini. Terus ada aturan harus swab, harus apa gitu ya. Jadi kita merasakan kesulitan sebagai seorang marketing, merasakan kesulitan untuk mendekat berhubungan dengan usernya gitu ya, berhubungan dengan customer gitu sangat susah. Jadi sampai 2 tahun ini hampir di kantor Surabaya ini tidak mendapatkan orderan ya, tidak mendapatkan PO ya, kalau bahasanya marketing tidak mendapatkan PO. Jadi sangat sepi dan selama setahun juga kita masuknya juga sistemnya WFH, ada pengurangan juga dari sisi income, dari sisi ininya dikurangi dari uang makannya, karena kita nggak masuk setiap hari, jadi masuknya hanya seminggu mungkin 1 kali. Jadi itu sangat berkurang karena di dalam gaji yang saya terima itu ada gaji pokok sama uang kehadiran. Jadi sangat berkurang sekali ya. Itu menjadi kekhawatiran juga selama pandemi. Tapi firman Tuhan ini juga mengingatkan pada saya bahwa Tuhan tuh memberikan yang terbaik buat kita. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau kita membandingkan dari Matius pasal 4 ayat yang keempat, itu dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup ini bukan diisi dengan hal-hal yang jasmani saja, tetapi kita isi dengan firman, menggali firman, membaca firman, ya, melakukan kehendak firman, melakukan kehendak Tuhan yang ada dalam firman Tuhannya. Jadi itu ya, supaya hidup ini bisa menjadi hidup, yaitu makanannya adalah makanan firman. Ya, saya seringkali mengingatkan buat
anak-anak remaja, buat anak sekolah minggu yang saya layani, baca setiap hari firman Tuhan, baca. Ngerti nggak ngerti, baca, ya. Karena saya juga sudah merasakan bahwa dari kita membaca, dari saya membaca firman Tuhan itu ada kekuatan. Paling tidak kalian sudah melakukan kehendak Tuhan. Paling tidak kita, atau yang saya tekankan kepada anak-anak sekolah minggu atau anak remaja, itu kita sudah membaca firman Tuhan, itu sudah melakukan firman Tuhan, ya, dengan membaca. Ya, ini yang diajarkan oleh almarhum Bapak Gembala juga kepada saya, bahwa baca firman Tuhan setiap hari, ya. Kalau misalkan kalau yang lebih muda itu baca Amsal, ya. Tanggalnya kan tanggal 1 sampai 31, ya. Baca. Sekarang tanggal berapa? 28, baca Amsal 28. Di situ beliau mengatakan bahwa kalau mau berbahagia di bumi, ya, menjalani, bisa berhubungan, bermasyarakat, di situ ada hubungan dengan Tuhan juga ada. Baca Amsal, di situ lengkap sekali. Jadi di situ ada nasihat, ada teguran, ya. Itu yang beliau ajarkan kepada saya. Jadi alasan kenapa kita tidak boleh khawatir, ya. Di sini kita boleh melihat bahwa hidup itu bukan hanya mengutamakan kehidupan lahiriah, tetapi kita hidup yaitu melihat bahwa Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik buat kita, ya. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kemudian hal yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir, ya? Kita akan membaca di situ ada di dalam ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta pada jalan hidupnya. Saya lihat sehasta itu kayaknya 25 cm, jadi pendek sekali gitu, ya. Artinya pendek sekali. Jadi ketika kita khawatir itu tidak akan menambah tidak akan bermanfaat sekali gitu, ya. Tidak akan bisa mengubah keadaan. Ketika kita khawatir itu tidak akan bisa mengubah keadaan, tidak akan bisa berubah keadaan yang akan kita pikirkan. Hanya kita pikir tuh. Justru malah kalau kita fokus kepada berpikir tentang kekhawatiran itu, tubuh kita semakin lemah. Ya. Kita baca di dalam Amsal 12 ayat 25. Yang ketemu silakan membaca Amsal 25 ayat 25. Kekhawatiran itu bagaimana sih? (25) A, ya, kita baca 25. Amsal 12 ayat 25A. Silakan Bapak, Ibu atau siapa saja yang boleh sudah menemukan dibaca atau baca sama-sama deh. Oke. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dah, yang 25 aja, ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi membungkuk, ya, namanya membungkuk. Jadi lemah. Jadi badan akan semakin lemah. Misalkan di situ juga dikatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ketika kita memikirkan kekhawatiran malah keadaan fisik kita malah menjadi sakit, ya, malah menjadi sakit. Saya mencoba untuk menyaksikan dari yang saya lihat dari bapak saya, ya. Waktu kami dilanda sekeluarga dengan dilanda pandemi itu, ya, penyakit COVID, saya melihat dari bapak saya. Jadi bapak saya juga terpapar COVID, tetapi nggak tahu, ya, bapak itu khawatir atau tidak. Tapi yang dia pikirkan itu bukan COVID-nya, tapi yang dia pikirkan ini prostatnya. nggak bisa ke belakang, nggak bisa pipis, nggak bisa ini. Yang dipikirkan mungkin seperti itu. Jadi COVID-nya itu
tidak dipikirkan ya. Apa seperti saya juga melihat kok nyantai ya, kok enggak ini ya. Yang dipikirkan seperti itu. Jadi puji Tuhan, mungkin ketika dia tidak memikirkan suatu hal yang di situ ya, terus mungkin melihat berita di TV atau melihat apa, itu jadi tidak pikirannya itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sekitarnya, sehingga dia fokus kepada Tuhan. Kalau saya sakit pasti Tuhan sembuhkan. Mungkin seperti itu yang Bapak alami gitu ya. Dan Bapak itu kena COVID-nya itu malah terpaparnya 3 kali ya. Yang 3 kali malah yang parah sebenarnya, sampai tergeletak, tidak bisa bangun ya, tidak bisa bangun dari tidurnya. Tapi puji Tuhan sekarang Bapak Ibu bisa melihat Bapak saya bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Itu luar biasa pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada keluarga kami ya. Jadi ya itu ya, jadi kekhawatiran itu di dalam hati membungkukkan orang, membuat lemah, malah kekhawatiran itu membuat lemah. Jadi kita jangan fokus kepada kekhawatiran yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, jangan terus pikir terus ya. Lebih baik nanti kita melihat bagaimana yang lebih baik yang harus kita pikirkan. Kemudian mengapa juga kita, karena tidak jalan hidup kita tidak bertambah. Jadi di situ ya. Jadi kita baca dalam Matius 13 ayat 22 juga. Kalau kita memikirkan kekhawatiran juga, kita itu juga tidak bisa berbuah. Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Iya, di sini dikatakan yang didaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang didaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman. Ya, seperti kita ya, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau ada kekhawatiran, ada tipu daya, kita pikirkan terus, akhirnya kekhawatiran itu bisa menghimpit firman itu sehingga kita tidak bisa berbuah. Ya, jadi rugi sendiri ya. Kalau kita terlalu banyak memikirkan kekhawatiran kita, memikirkan masalah kita tidak akan berbuah. Saya percaya Bapak Ibu ingin berbuah kan? Iya, ingin berbuah ya. Karena kita diutus untuk berbuah ya. Biar kita bisa menjadi buah-buah yang indah, menjadi terang ya, sehingga keadaan kita ini bisa memberkati orang lain yang ada di sekitar kita ya. Kemudian hal yang ketiga ya, mengapa kita tidak boleh khawatir. Di sini dikatakan juga, dijelaskan di ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jadi mengapa kita tidak boleh khawatir dalam hidup kita? Karena hidup kita ini ada dalam tanggung jawab Tuhan. Ya, Tuhan bertanggung jawab. Ketika kita hidup ini dari kecil sampai sekarang, Tuhan bertanggung jawab. Jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan hidup kita ya. Jadi seolah-olah mungkin kita dirawat oleh bapak ibu kita, terus kita dicukupkan, kita dikasih makan, tetapi orang tua kita itu hanyalah sarana ya. Tetapi semuanya itu Tuhan yang mengatur ya. Tuhan yang mengatur. Jadi kita tidak perlu khawatir jadinya ya. Jadi apa yang kita inginkan pasti Tuhan sudah menyediakan ya. Asalkan apa ya, kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi seperti ilustrasi anak kecil ya. Anak kecil itu kalau pengen apa-apa itu angger jeplak aja itu ya. Maksudnya apa? Mulutnya itu ngomong aja, "Pak, aku pengen ini." Gak tahu kondisi orang tuanya itu sedang ada uang atau enggak ya. Kalau ada uang langsung diberikan. Kalau gak ada orang, tetapi kita tahu Bapa di surga kita sangat kaya ya. Ya, jadi sikap kita terhadap
Tuhan ketika kita bisa meminta sebagai anak-anak kecil ya, ngomong aja dan percaya bahwa Tuhan tuh mempunyai segala-galanya ya, mempunyai segala-galanya. Jadi kita tinggal meminta. Saya juga mengajarkan buat anak sekolah minggu juga anak-anak remaja itu, ayo berdoa, mulai dari kecil berdoa. Karena apa? Doa kita ini ditampung oleh Tuhan gitu loh, didengar oleh Tuhan. Jadi apa yang kamu inginkan, doa mulai sekarang ya. Apa yang kita doakan sekarang, tidak tahu terjadinya cepat, terjadinya lambat, atau terjadinya nanti ke kapan gitu ya. Tapi paling enggak kita sudah berdoa dan sudah menyampaikan keinginan kita. Itu. Jadi di situ paling enggak juga sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa baca firman, kita bisa berdoa ya setiap hari. Jangan lupa untuk berdoa. Terutama mungkin saya juga tidak terlalu fokus kepada doa kepada diri saya sendiri ya. Saya kalau berdoa itu pengen apa ya, berdoa siapa sih yang saya doakan gitu ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang saya minta ya. Tapi ya saya juga utarakan apa yang saya minta. Tapi saya nggak fokus kepada doa tentang pribadi, tentang keinginan keluarga saya atau apa gitu. Tapi saya ingin malah mendoakan pada yang lain-lain gitu ya. Itu. Jadi karena hidup kita ada dalam tanggung jawab Tuhan, sehingga kita tidak boleh khawatir. Ya. Jadi itu yang kita bisa renungkan, bahwa kenapa kita tidak boleh khawatir. Yaitu yang pertama tadi, karena hidup lahiriah bukan yang terutama, tetapi melihat bahwa harus diisi juga dengan hal-hal yang rohani ya. Yang kedua, karena ketika kita khawatir, maka jalan hidup kita itu tidak bertambah gitu ya. Jadi malah kalau kita memikirkan kekhawatiran kita, malah kita akan semakin lemah. Dan yang ketiga, karena hidup kita ini sudah ada dalam tanggung jawab Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir. Apa yang kita minta, ketika kita makan, minum, pakai, kebutuhan kita, keperluan kita, pasti Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Nah, tetapi apa yang mau kita lakukan sekarang, di ayat yang ke-33 itu jawabannya ya. Matius 66 ayat 33 itu adalah jawaban daripada khawatir. Sekarang kita melakukan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Siapa yang tahu kerajaan Allah itu apa? Mari kita baca di dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ya. Di sini dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kita mencari kerajaan Allah, yaitu mencari kebenarannya, hidup dalam kebenaran artinya, terus damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Terus kalau kita sudah mencari, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi ditambahkan itu berarti bonus ya. Kalau Bapak Gembala bilang bonus itu, apa yang kita dapatkan itu bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah bonus-bonusnya. Ketika kita sudah mencari kebenarannya, damai sejahtera dan sukacita, jadi segala yang kita inginkan tercapai itu adalah bonus saja ya. Tapi suatu hal yang penting itu hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kemudian 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, daripada kita memikirkan
Di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kekhawatiran kita jangan dipikir sendiri, berat. Biarlah Tuhan yang memikirkan. Ya, Tuhan yang memikirkan, jadinya akhirnya apa? Kita datang kepada Tuhan menyerahkan, berdoa. Mending berdoa, gak usah cerita ke orang lain, malah menjadi lemah gitu. Kekuatan-kekuatan kita kalau kita ceritakan pada orang lain, malah orang lain tuh bisa menjadi lemah. Kalau ada solusi ya nggak apa-apa, tapi kebanyakan ketika kita bicara tentang kekhawatiran kita, mereka itu ikut juga khawatir. Oh iya, gak iso gini gitu ya. Ketika mungkin saya yang saya alami gitu ya. Aduh, terus gimana nanti akhir tahun ada pengurangan tenaga kerja. Teman saya, wah iya, terus ya apa demo tak gini. Jadi akhirnya tidak membawa hal yang positif, tetapi membawa hal yang malah negatif, membawa hal yang malah membuat hati ini damai sejahtera, memberontak atau apa seperti itu. Jadi mending kita masuk dalam kamar, kita berdoa, kita berseru, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Daripada bercerita kepada yang lain, jadi semuanya pada ya kalau ikut mendoakan gak apa-apa, tapi kalau malah syukur kamu tahun ini dikeluarin seperti itu ya. Ya, itu contoh saja. Kemudian kita ayat yang sama, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita khawatir, kita berdoa pada Tuhan, sudah dengan ucapan syukur ya, percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan. Ya. Tetapi bagaimana kalau sudah hari hanya tidak ada apa-apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana Bapak Ibu? Tetap menantikan ya. Tetap menantikan. Pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Ya. Siapa ya? Saya cuma mendengar bahwa apa yang kita hadapi sekarang, apa yang kita kerjakan sekarang itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita ingin masa depan kita baik ya, tentu saja berarti kita harus belajar yang baik ya. Kalau anak-anak sekolah itu kalau ingin masa depan yang baik, ingin masa depan yang indah ya, harus belajar, harus bekerja keras dari awal, harus sekolahnya ya harus sungguh-sungguh ya. Tapi kalau sekolahnya malas-malesan, kira-kira ada masa depan yang baik gak? Gak ada ya. Justru malah akan ya kesempatannya itu ketika tes ya mungkin akan gagal, dan mungkin juga kalau dia memperbaiki, dia bertobat, dia bisa ini ya, saya percaya bahwa Tuhan itu juga ada masa depan yang diberikan Tuhan kepada kita. Di ayat yang selanjutnya, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita juga jangan khawatir tentang masa depan kita ya, khususnya mungkin anak-anak muda ya, mungkin bagi orang tua sudah ingin istilahnya Tuhan sudah ambil saja Tuhan, saya sudah cukup ya mungkin. Tapi bagi anak-anak muda masih ada harapan-harapan yang ingin dicapai ya. Nah, ini kuncinya di dalam Amsal 23 ayat 18. Kita baca Amsal 23 ayat 18 ya. Di sini dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada. Jadi di dalam Kristus ya, ketika kita di dalam Kristus itu ada masa
depan. Masa depan itu ada, ya. Jadi yang muda-muda, ya, ayo giat, yang semangat gitu ya, yang semangat. Waktunya kita sebagai pelajar ya belajar ya, jangan fokus kepada bukan yang belajar gitu ya, belajar main game bukan, ya belajar yang sungguh-sungguh. Waktunya belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya. Kemarin minggu ya, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya karena hari ini adalah hari yang jahat ya. Jadi di situ anak-anak muda, ayo gunakan waktu yang baik, gunakan waktu yang baik buat Tuhan ya, karena itu adalah masa depan kalian. Masa depan kalian sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik dan singer boleh maju ke depan. Kita mau merenungkan tentang hal kekhawatiran ini, bahwa sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya, karena Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat kita ya. Tuhan sudah memberikan yang indah. Pujian tadi mengatakan indah rencanamu Tuhan dalam hidup kami. Walau kami gak mengerti, walau kami tidak tahu jalanmu, tetapi kita mau katakan indah rencanamu ya. Kita mau nyanyikan pujian Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan Tuhan cukupkan. Perhatikan
Sekali lagi, saat kau perlu Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu, ini yang harus kita renungkan. Daripada kita khawatir, mending kita datang kepada Tuhan. Kita mencari wajah-Nya, kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekarang? Saya percaya Tuhan tahu, Tuhan mendengar, dan Tuhan pasti akan menjawab. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Kita ini adalah umat-Nya. Kita ini adalah biji matanya yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau burung-burung di udara saja dia tidak menabur, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Kalau bunga bakung di ladang itu dihiasi oleh Tuhan. Terlebih-lebih kita manusia ciptaan Tuhan. Kita diciptakan serupa gambar Tuhan. Tentunya kita pasti akan sangat-sangat diperhatikan, asalkan kita mau bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami, bahwa kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak hilang. Karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau katakan bahwa masa depan kami sungguh ada. Kami mau katakan indah rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, walaupun kami tidak mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, tetapi mau katakan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang hidup, sehingga kami boleh hidup juga di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Engkau boleh mengatur kami. Apa yang Kau mau Tuhan, asalkan Kau senang, asalkan nama-Mu dipermuliakan, kami mau turut Tuhan. Kami mau menurut, kami mau ikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kau tanamkan setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, dan firman-Mu boleh berbuah, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti dalam kami menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu di dalam hati setiap kami, itu yang akan terus berbicara, yang akan terus mengingatkan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Bapak, ajari kami untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas.
Berkati Tuhan selalu. Haleluya, sungguh luar biasa firman Tuhan dari Bapak Panca ini. Selalu memberikan suatu kekuatan dan kekuatan melalui dari firman Tuhan. Itulah dalam kehidupan kita, kalau selalu banyak bersandar pada Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang selalu bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Barangkali yang mau memberikan pengumuman untuk sepekan ini. Shalom Bapak Ibu. Berikutnya saya sampaikan kegiatan 1 minggu ke depan. Untuk remaja hari ini tidak ada ya. Oh, hari ini ada, cuma tempatnya di sini, sekalian latihan buat Natal. Kemudian hari Selasa jam 7 malam bahasa Inggris untuk remaja lewat Zoom. Kemudian hari Kamis ibadah keluarga jam 6:30 malam lewat Zoom juga. Dan hari Sabtu jam 4:30 sore bahasa Inggris untuk anak-anak lewat. Kemudian hari Minggu kembali kita ibadah raya di tempat ini jam 8 pagi. Demikian Warta Gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini Bapak Ibu tinggal sebentar ya, kita mau latihan bernyanyi bersama untuk Natalan. Shalom, selamat pagi. Saya akan memberitahukan untuk Natal tanggal 12 Desember untuk dress code batik. Jadi untuk dress code pada hari Natal besok semua saya harapkan bisa berpartisipasi, bisa datang dengan memakai baju batik. Terserah mau pakai topi Natal atau celana Natal, terserah wis, pokoknya bajunya batik. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon partisipasi dan kerjasamanya. Shalom. Bila tidak ada pengumuman lagi, untuk doa pemberkatan kami serahkan pada Bapak yang Lumbas. Kita pujikan Bapak, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Inilah ucapan syukur terima kasih kepada Bapa melalui pujian-pujian yang kami naikkan atas tuntunan pimpinan, perlindungan sepanjang hari-hari yang sudah kami jalani. Dan pagi hari ini kami sudah diberkati lagi dengan firman. Jauhkan dari kekhawatiran-kekhawatiran yang merugikan orang-orang Kristen. Terima kasih Bapa, sandarkan hidupnya dalam Tuhan, karena kekuatan umat-umat pilihannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih juga atas kesempatan-kesempatan yang Bapa berikan buat kami untuk hadir bersama-sama menerima berkat yang luar biasa di pagi hari ini. Dan kami sambut semuanya dalam nama yang ajaib, satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Silakan duduk.